Sio, saya Ali, dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan mempelajari kondisi fundamental dari emiten yang memiliki visi untuk menjadi penyedia multi layanan telekomunikasi dan infrastruktur yang terkemuka dan inovatif. Yang menarik untuk dibahas dari emiten ini adalah ketika Indonesia telah resmi terkena resesi pada kuartal ketiga tahun ini, emiten ini tetap bisa mempertahankan kinerjanya dan banyak mendapatkan rekomendasi beli. Pertanyaannya, apakah benar perusahaan ini sebagus yang diberitakan? Yuk kita cari tahu. We think it's the banning of free speech. The First Amendment protects material. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah PT Sarana Menara Nusantara. Emiten ini pernah kita bahas di episode ini untuk kuartal pertamanya dan di episode ini untuk kuartal keduanya. Emiten ini sendiri didirikan pada tahun 2008 di Kudus, Jawa Tengah, serta melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 2010. Dengan anak usaha utamanya yaitu PT Protelindo yang merupakan pemilik dan operator menara independen terbesar untuk perusahaan-perusahaan komunikasi nirkabel di Indonesia, sampai dengan 31 Desember tahun 2019, Protelindo telah memiliki dan mengoperasikan sekitar 19.319 lokasi menara telekomunikasi dengan lebih dari 33.346 penyewa di Indonesia, terutama untuk area Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Protelindo beroperasi secara independen daripada operator komunikasi nirkabel dan memiliki pelanggan yang beragam. Pelanggan-pelanggan itu mencakup para operator telekomunikasi terbesar di Indonesia seperti PT Telekomunikasi Selular, PT XL Axiata, dan PT Indosat, serta PT Hutchinson Tri Indonesia. Mari kita lihat jumlah aset yang dimiliki oleh Tower. Dari data yang ada, aset yang dimiliki adalah 33 triliun rupiah per laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2020. Aset ini terdiri atas 9,7 triliun ekuitas dan 23,5 triliun liabilitas. Aset ini meningkat 5 triliun rupiah jika dibanding dengan jumlah aset pada laporan kuartal keempat tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya ekuitas sebesar 741 miliar dan liabilitas sebesar 4,6 triliun. Item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Sarana Menara Nusantara adalah utang bank jangka panjang sebesar 7,4 triliun. Item ini setara 47,7% dari jumlah liabilitas jangka panjang atau 31,7% dari total seluruh liabilitas yang dimiliki. Item ini sebenarnya telah berkurang 1,7 triliun jika kita bandingkan dengan jumlah item yang sama pada kuartal keempat tahun 2019. Sedangkan untuk liabilitas jangka pendek, item terbesar juga merupakan utang bank yang jatuh tempo pada 1 tahun. Jumlahnya adalah sebesar 3,9 triliun. Liabilitas ini meningkat karena pada kuartal keempat tahun 2019, jumlah dari item ini hanyalah 1,1 triliun. Untuk rasio likuiditas dari Sarana Menara Nusantara, cash rasionya adalah 19%, quick rasionya 38%, current rasionya 38%, dan rasio debt to equity adalah 241%.
Ini berarti jumlah kas dan ekuitas lancar yang dimiliki oleh Sarana Menara Nusantara sangat sedikit dan belum dapat menutup seluruh utang jangka pendek yang menjadi tanggungan dari perusahaan. Dan posisi jumlah utangnya juga lumayan besar karena setelah mencapai 2 kali lipat dari total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Revenue dari tower sendiri pada tahun 2019 adalah 6,4 triliun, yang mana hasil penyewaan menara menjadi penyumbang terbesar sebanyak 5,5 triliun atau setara 86% dari seluruh revenue. Diikuti pendapatan dari sewa Metropolitan Wireless Fiber Optic atau MWFO dan Very Small Aperture Terminal atau VSAT. Sedangkan untuk kuartal ketiga tahun 2020 ini, revenue yang telah dikumpulkan telah mencapai 5,5 triliun. Revenue ini lebih tinggi 19,5% jika kita bandingkan dengan revenue yang sama di kuartal ketiga tahun 2019 yang nilainya hanya 4,6 triliun. Oleh karena itu, maka proyeksi revenue untuk tahun 2020 ini adalah sebesar 7,3 triliun. Peningkatan revenue ini disebabkan oleh bertambahnya pendapatan sewa, dan jika kita bandingkan dengan pendapatan sewa pada kuartal ketiga tahun 2019, pendapatan sewa ini mengalami peningkatan dari 4,2 triliun ke 5,2 triliun. Ini mengakibatkan tower berpotensi untuk mengalami peningkatan jumlah revenue di tahun ini sebanyak 934 miliar. Pada kuartal ketiga tahun 2020 ini, laba bersih dari Sarana Menara Nusantara telah mencapai 1,9 triliun, meningkat 311 miliar dibandingkan jumlah laba yang dikumpulkan pada kuartal ketiga tahun 2019. Hal ini disebabkan selain karena meningkatnya revenue, juga karena berkurangnya beban pajak penghasilan. Karena itu, maka proyeksi laba bersih dari Sarana Menara Nusantara untuk tahun 2020 ini adalah sebesar 2,5 triliun rupiah. Untuk value dari Sarana Menara Nusantara per akhir kuartal ketiga tahun 2020, ekuitasnya 9,7 triliun rupiah. Harga sahamnya 1.035 rupiah per lembar saham. Nilai buku atau book value-nya adalah 194 rupiah per lembar saham. Sehingga nilai price to book value adalah sebesar 5,3 kali. Dengan laba per saham sebesar Rp51 per lembar saham, maka nilai price earning ratio adalah 20,47. Besaran laba per saham tadi menghasilkan net profit margin 34%, return on equity 26%, dan return on asset 7%. Untuk dividennya pada tahun 2020 ini, Sarana Menara Nusantara telah membagikan dividen sebesar Rp17,8 per lembar saham. Dengan harga pada saat come date sebesar Rp845, maka dividen yield-nya adalah 2,1%. Total dividen yang dibagikan pada saat itu adalah 896 miliar atau setara 37% dari profit di tahun 2019. Dan jika kita ingin memprediksikan dividen untuk tahun depan dengan payout ratio 35%, maka kita akan mendapatkan jumlah dividen sekitar 888 miliar atau sekitar Rp17,7 per lembar saham. Kesimpulan. Pertama, aset perusahaan ini selalu mengalami peningkatan, tetapi yang perlu digarisbawahi, yang menjadi penopang terbesar dari aset ini adalah utang. Kedua,
Proyeksi revenue untuk tahun ini meningkat 934 miliar jika dibandingkan dengan revenue di tahun 2019. Ini merupakan satu nilai positif bagi manajemen Sarana Menara Nusantara. Ketiga, proyeksi laba Sarana Menara Nusantara tahun ini meningkat 131 miliar. Dengan nilai rasio net profit margin mencapai 34%, ini berarti setiap 100 rupiah pendapatan yang menjadi keuntungan adalah 34 rupiah. Menarik bukan? Keempat, utang dari Sarana Menara Nusantara relatif besar, tetapi tetap terjaga di kisaran 2 kali dari jumlah ekuitasnya selama 10 tahun terakhir. Semoga saja manajemen dari Sarana Menara Nusantara bisa terus menjaga jumlah dari utang ini agar tidak meningkat drastis. Kelima, untuk tahun ini, investasi ke Sarana Menara Nusantara bisa dikatakan menjanjikan. Karena tower tetap bisa mencetak laba di saat keadaan ekonomi yang sedang sulit. Margin profitnya juga bagus. Dan jika kita lihat dari pergerakan harga secara year to date, harga saham tower berada dalam tren sideways. Setelah crash ke 590-an pada bulan Maret kemarin, pada bulan Agustus harga saham tower sudah pulih dan sempat menyentuh Rp1.160 per lembar saham. Sebelum kembali ke tren sideways di antara harga Rp950 sampai Rp1.000 pada saat ini. Keenam, perusahaan ini konsisten membagi dividen dan dengan masih mencatat laba pada tahun ini, peluang untuk mendapatkan dividen pada tahun depan sangat besar. Ini merupakan kabar gembira bagi para pemburu dividen. Ketujuh, untuk harga dari perusahaan ini sudah tergolong overvalue dengan price book value 5,3 dan price earning ratio 20. Walaupun demikian, Sarana Menara Nusantara masih relatif lebih murah jika dibandingkan dengan emiten lain di subsektor yang sama, yang mana emiten sarana telekomunikasi tersebut memiliki price book value 5,6 dan price earning ratio 34. Pendapat saya, Sarana Menara Nusantara adalah perusahaan yang oke. Dan tim riset dari Ale Bicara memberi rating untuk Sarana Menara Nusantara B+. Siap, demikianlah review singkat dari PT Sarana Menara Nusantara. Review ini bertujuan memberi pertimbangan dalam melakukan investasi. Silahkan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update review saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya. We think it's the banning of free speech. The First Amendment protects material